Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita hari ini sampai pada Mazmur yang ke-15. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian Mazmur 15 ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata sampai pagi hari ini. Atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, terlebih atas keselamatan yang Tuhan telah jaminkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan kami mau tetap berpegang pada iman, percaya kepada Tuhan Yesus, karena iman kepada Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kami. Juga kesempatan pada saat ini kami mau terus merenungkan firman-Mu. Bersabdalah atas kami ya Tuhan. Kami sedia untuk merenungkannya, menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur yang ke-15 mengajarkan kepada kita berakar kuat dalam kebenaran Allah. Mazmur Daud 15. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur bertanya kepada Tuhan, seperti yang saya bacakan tadi, siapakah yang boleh menumpang di kemah Tuhan? Siapakah yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus? Beberapa pertanyaan ini disampaikan pemazmur karena pemazmur melihat betapa tercela dan bobroknya kehidupan umat Allah. Mereka melakukan apa saja Bapak Ibu Saudara? Ya, mereka melakukan apa yang tidak adil. Mereka mudah untuk berbohong, menyebar fitnah, melakukan perbuatan yang keji terhadap temannya, menimpakan celaka pada tetangga-tetangganya, meminjamkan uang dengan riba. Riba itu artinya bunga yang sangat tinggi, ya. Kemudian menindas orang yang lemah. Itulah yang dilakukan umat Allah. Sesungguhnya mereka yang seperti ini tidak layak untuk masuk dalam kemah pertemuan. Demikian juga dalam gunung Tuhan, dikatakan pemazmur. Bapak Ibu Saudara, kehidupan umat Tuhan tidak lagi mencerminkan perilaku yang penuh kebenaran dari firman Tuhan. Yang ditunjukkan oleh mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kehancuran. Karena itu pemazmur bertanya kepada Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Di sini pemazmur ingin menyadarkan umat Allah bahwa sudah saatnya mereka meminta pengampunan dari Tuhan. Bukan saja meminta pengampunan, bertobat, meninggalkan apa yang jahat di mata Tuhan, mengubah perilaku serta perbuatan mereka sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memberikan penekanan bahwa umat Tuhan
harus mampu hidup dalam kebenarannya. Mereka harus menjalani kehidupan yang baru dengan terang firman-Nya dan bukan dalam kehidupan lama yang penuh dengan kejahatan dan dosa-dosa. Karena itu yang boleh menumpang di kemah Tuhan dan yang boleh diam di gunung Tuhan adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah memiliki ciri khusus tertentu, yaitu hidupnya tidak bercela. Dia adil, mengatakan yang benar atau kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap sesama. Harus selaras antara ajaran dan perintah Tuhan, apa yang dilakukannya dalam kehidupan. Juga menjaga kekudusan hidup. Itulah orang yang berkenan dan memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Orang-orang yang berlaku demikian dikatakan pemazmur, orang tersebut tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Menjadi introspeksi bagi kita. Adakah kita ingin berkenan kepadanya? Mari kita hidup tidak bercela. Segala sesuatu yang membawa kita ke dalam dosa ataupun sesuatu yang bercela, kita mau berkata tidak. Mari kita juga bersikap adil, tidak membeda-bedakan, mengatakan sesuatu yang benar. Jangan kita juga menjadi seseorang yang menyebar fitnah, berita bohong, hoax, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tetapi hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga hidup kita harus selaras. Kerajinan kita dalam beribadah selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Selaras dengan ajaran dan firman Tuhan yang boleh kita dengar dan renungkan setiap hari. Demikian juga kita menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Itulah orang yang berkenan dan kita mau melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan pemazmur ini mendorong dan menyadarkan kita untuk membuang kehidupan dalam lumpur dosa serta membangun kembali kehidupan baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dengan cara seperti ini iman kita orang percaya akan semakin bertambah, berakar dengan kuat dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mau ikut-ikutan ketika ada banyak orang yang menyimpang dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Dan kami mau terus berbakti kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang kami lakukan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan diimbangi dengan sikap hidup kami yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Sehingga hidup kami selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.